Alhamdulillah kemarin pertanggal 18 yang saya impikan, yang saya cita-citakan punya album solo dari dulu itu bisa bisa terlaksana. Alhamdulillah 8 lagu udah rilis secara fisik albumnya, jadi bukan hanya sebatas di platform digital aja, tapi ada album fisiknya, judulnya Di Atas Langit. Dan kemarin video klipnya udah tayang di YouTube Trinity. Single pertamanya itu Sumpah Demi Apa. Menceritakan tentang apa sih? Sumpah Demi Apa itu lagunya yang buat temen gua, Vicky namanya. Gue sengaja karena gue pengen nyoba kalau gue bawain lagu orang di luar Ungu itu kira-kira rasanya kayak apa sih. Jadi gue pakai temen gue yang namanya Vicky, dia nulis 5 lagu di album Di Atas Langit, gue nulis 3 lagu. Nah lagu single pertama gue sengaja pengennya jangan lagu gue, lagu Vicky dulu aja. Karena Vicky ini kebetulan juga temen gue dari Palu juga, kualitasnya bagus banget. Gue pengen supaya dia juga bisa ngambil peran di album gue supaya gaungnya nasional, terus Vicky-nya sendiri juga bisa dapat kesempatan untuk bisa berkolaborasi secara nasional. Bedanya apa sih nyanyi solo sama nyanyi Nggak ada bedanya sih, sama aja, cuman lagunya aja berbeda, terus konsep albumnya juga berbeda. Kalau lagu solo itu sama sekali tidak ada sentuhan ungu, maksudnya tidak ada sentuhan teknis dari teman-teman ungu. Kalau di ungu ya full ungu yang main. Gimana? Mungkin kenapa memutuskan untuk membuat album dan single gitu? Nyanyi sendiri gitu. Setiap vokalis, setiap penyanyi itu pasti mengidam-idamkan punya album solo. Entah dia sudah punya band sebelumnya, atau dia sudah punya band sebelumnya, atau grup vokal sebelumnya. Kan kita lihat banyak contoh grup vokal tiba-tiba solo, ada masing-masing bisa bikin solo. Ada orang yang ngeband full band, tiba-tiba vokalisnya solo. Dan tidak jarang juga drummernya nyanyi juga jadi solois gitu. Kan banyak kayak dulu misalnya contoh kayak Marcel tuh kan dulu drummer misalnya. Tiba-tiba dia nyanyi juga dan bagus juga gitu kan ternyata. Nah, itu contoh. Dan alhamdulillah yang paling utama sebenarnya teman-teman ungu mendukung apa enggak? Teman-teman ungu mendukung banget. Ya udahlah bro, lu ini aja lah. Anggap aja transisi gitu kan, transisi. Jadi udah mau beres kerjaan di Palu. Ya udah lu solo dulu. Insya Allah tahun depan panjang umur kita sudah siap produksi untuk Ungu. Gue juga kangen banget buat album Ungu. Udah kangen dengan suasana studio, udah kangen dengan manggung, makanya kita berharap ya udahlah biarin aja deh 2020 ini benar-benar tahun Covid banget, tapi Januari please dong. Januari udah bisa ini lagi lah, teman-teman musisi itu udah bisa kerja lagi. Sendiri gimana nih kan masa jabatan juga kan. Iya. Kan modal cair mengumumkan diri. Iya. Nah, ini kan akan fokus sendiri untuk bernyanyi atau seperti apa? Ya bukan fokus tapi kembali lagi dengan aktivitas sebelumnya kan. Selesai masa jabatan kan kurang lebih Februari. Nah di Februari itu juga kita udah bahasanya udah free lagi, udah lebih banyak waktunya lagi untuk bermusik, lebih bebas lagi untuk berkarya, tidak harus khawatir ini dan itu gitu kan. Ya makanya kita 2 hari yang lalu kita udah ngumpul, udah ngomongin untuk kira-kira mau bikin apa nih gitu kan, karena saya berharap pandemi ini tidak menjadi penghalang kita untuk berkarya. Makanya ya saya nggak tahu ya, kayaknya cuma Pasha yang ngeluarin album full fisik di tengah-tengah masa pandemi ini gitu kan. Itu sebagai bukti, sebagai motivasi juga buat teman-teman lain bahwa ya kita masih bisa berkarya kok walaupun pandemi gitu. Persoalan nanti laku apa enggak, orang suka apa enggak itu urusan nanti, yang penting karya dulu yang kita ke depan. Proses pembuatan album sendiri dan album gua bikinnya di Palu. Di studio di Palu, studionya Vicky. Terus termasuk mixing mastering teman-teman di sana semua. Gua libatin di sana. Memang pure teman-teman yang di sana aja, tapi insya Allah kualitasnya juga nggak usah diraguin. Gitu. Itu kalau kita akumulasi waktunya ya kurang lebih sebulan lah sama mixing mastering. Berarti ini pertama kali ya akan solo. Solo pertama kali. Selama berapa tahun ini? Persis 20 tahun. Ungu tuh berkarir tahun 2000, berkarir di musik, sekarang 2020. Jadi saya nunggu 20 tahun untuk punya album solo. Gitu. Alhamdulillah responnya bagus banget karena kemarin yang pre-order untuk
CD albumnya itu sudah sampai ke 100 ribu keping CD. Malah kita yang agak lambat nih untuk nyetaknya lagi, karena kita nggak nyangka kalau sampai segitunya kan. Nah rupanya kalau kita ngeliat dari grafik permintaan, berarti sebenarnya masyarakat kita rindu juga dengan apa namanya konsep CD album itu kan, walaupun orang bilang sekarang udah zamannya digital segala macam, tapi ternyata masih cukup banyak orang-orang kayak lu lah gitu, misalnya orang-orang tradisional, pendengar tradisional yang mendengarkan lagu tuh lewat CD kayak gitu. Sendiri gimana nih? Kan mungkin aktivitas lagi banyak nih di Jakarta sendiri. Nah, itu kan bolak-balik masih jabatan masih sebelah. Iya. Bolak-balik gimana, agak kesulitan sendiri nggak? Enggak sih, orang sekarang kan Palu Jakarta Palu udah direct, udah langsung. Ya memang penerbangan agak lumayan sih 2,5 jam gitu kan. Tapi kan selama tidak meninggalkan tugas saya kira nggak ada persoalan. Toh juga saya banyak kegiatan di Jakarta juga sebetulnya. Sendiri ketakutan nggak sih sendiri, karena kan banyak rekan-rekan artis juga nih pada kena COVID. Nah, sendiri untuk menjaga atau ada rasa ketakutan sendiri nggak buat banyak artis? Kita pasti yang pasti kita prihatin dengan situasi ini. Banyak teman-teman artis, banyak teman-teman yang kemudian juga secara langsung terdampak oleh COVID ya. Banyak public figure, tokoh-tokoh saya lihat luar biasa. Ya saya juga tidak boleh nganggap enteng sih sebenarnya. Ya kita harus disiplin diri ya. Kita nggak bisa percaya siapa-siapa soalnya kalau kayak gini situasinya. Ya buktinya, minta maaf, buktinya tokoh-tokoh pemimpin kita yang kepala-kepala lembaga yang pasti kita yakin banget dia sangat tertib ya, sangat tertib untuk dirinya dia, untuk kesehatannya dia, itu aja masih kena. Nah gimana kita yang mungkin masih agak-agak bukan cuek sih, maksudnya sosok berani yang ngikut ketemu siapa kayak gini mana ada yang berani gitu. Mau diketong kemarin kan yang rambut Iya. dipotong. Ini lagi single kan? Ya alhamdulillah kemarin pertanggal 18 yang saya impikan, yang saya cita-citakan punya album solo sedari dulu itu bisa bisa terlaksana. Alhamdulillah 8 lagu udah rilis secara fisik albumnya, jadi bukan hanya sebatas di platform digital aja, tapi ada album fisiknya, judulnya Di Atas Langit. Dan kemarin video klipnya udah tayang di YouTube Trinity. Single pertamanya itu Sumpah Demi Apa. Menceritakan tentang apa sih? Sumpah Demi Apa itu lagunya yang gue temen gue, Feki namanya. Gue sengaja karena gue pengen nyoba kalau gue bawain lagu orang di luar Ungu itu kira-kira rasanya kayak apa sih. Jadi gue pakai temen gue yang namanya Feki, dia nulis 5 lagu di album Di Atas Langit, gue nulis 3 lagu. Nah lagu single pertama gue sengaja pengennya jangan lagu gue, lagu Feki dulu aja. Karena Feki ini kebetulan juga temen gue dari Palu juga, kualitasnya bagus banget. Gue pengen supaya dia juga bisa ngambil peran di album gue supaya gaungnya nasional, terus Feki-nya sendiri juga bisa dapat kesempatan untuk bisa berkolaborasi secara nasional. Bedanya apa sih? Nyanyi solo sama nyanyi Nggak ada bedanya sih, sama aja, cuman lagunya aja berbeda, terus konsep albumnya juga berbeda. Kalau album solo itu sama sekali tidak ada sentuhan Ungu, maksudnya tidak ada sentuhan teknis dari teman-teman Ungu. Kalau di Ungu ya full Ungu yang main. Gimana, mungkin kenapa memutuskan untuk membuat album dan single gitu? Mungkin nyanyi sendiri gitu. Setiap vokalis, setiap penyanyi itu pasti mengidam-idamkan punya album solo. Entah dia sudah punya band sebelumnya, atau grup vokal sebelumnya. Kan kita lihat banyak contoh grup vokal tiba-tiba solo, ada masing-masing bisa bikin solo. Ada orang yang ngeband full band, tiba-tiba vokalisnya solo. Dan tidak jarang juga drummernya nyanyi juga jadi solois gitu. Kan banyak kayak dulu misalnya contoh kayak Marcel tuh kan dulu drummer misalnya. Tiba-tiba dia nyanyi juga dan bagus juga gitu kan ternyata. Nah, itu contoh. Dan alhamdulillah yang paling utama sebenarnya teman-teman Ungu mendukung apa enggak? Teman-teman Ungu mendukung banget. Ya udahlah bro, lu ini aja lah. Anggap aja transisi gitu kan, transisi. Jadi udah mau beres kerjaan di Palu. Ya udah lu solo dulu deh, Insya Allah tahun depan panjang umur
kita sudah siap produksi untuk Ungu. Gue juga kangen banget apa namanya buat album Ungu. Udah kangen dengan suasana studio, udah kangen dengan manggung. Makanya kita berharap, udahlah biarin aja deh 2020 ini benar-benar tahun COVID banget. Tapi Januari please dong, Januari udah bisa ini lagi lah, teman-teman musisi itu udah bisa kerja lagi. Sendiri gimana nih kan mungkin kan apa sih kan masa jabatan juga kan Iya. kan kemarin mau calon cair mengundurkan diri. Iya. Nah, ini kan akan fokus sendiri untuk bernyanyi atau seperti apa? Ya bukan fokus tapi kembali lagi dengan aktivitas sebelumnya kan. Selesai masa jabatan kan kurang lebih Februari. Nah di Februari itu juga kita udah bahasanya udah free lagi, udah lebih banyak waktunya lagi untuk bermusik, lebih bebas lagi untuk berkarya, tidak harus khawatir ini dan itu gitu kan. Ya makanya kita 2 hari yang lalu kita udah ngumpul, udah ngomongin untuk kira-kira mau bikin apa nih gitu kan. Karena saya berharap pandemi ini tidak menjadi penghalang kita untuk berkarya. Makanya ya saya nggak tahu ya, kayaknya cuma Pasha yang ngeluarin album full fisik di tengah-tengah masa pandemi ini gitu kan. Itu sebagai bukti, sebagai motivasi juga buat teman-teman lain bahwa ya kita masih bisa berkarya kok walaupun pandemi gitu. Persoalan nanti laku apa enggak, orang suka apa enggak itu urusan nanti, yang penting karya dulu yang kita ke depan. Proses pembuatan album sendiri dan Album gua bikinnya di Palu. Di studio di Palu, studionya Vicky. Terus termasuk mixing mastering teman-teman di sana semua. Gua libatin di sana. Memang pure teman-teman yang di sana aja, tapi insya Allah kualitasnya juga nggak usah diraguin. Itu kalau kita akumulasi waktunya ya kurang lebih sebulan lah sama mixing mastering. Berarti ini pertama kali ya akan Solo pertama kali. selama berapa tahun ini? Persis 20 tahun. Ungu tuh berkarir tahun 2000, berkarir di musik, sekarang 2020. Jadi saya nunggu 20 tahun untuk punya album solo. Gitu. Alhamdulillah responnya bagus banget karena kemarin yang pre-order untuk CD albumnya itu sudah sampai ke 100 ribu keping CD. Malah kita yang agak lambat nih untuk nyetaknya lagi karena kita nggak nyangka kalau sampai segitunya kan. Nah rupanya kalau kita ngeliat dari grafik permintaan, berarti sebenarnya masyarakat kita rindu juga dengan apa namanya konsep CD album itu kan, walaupun orang bilang sekarang udah zamannya digital segala macam, tapi ternyata masih cukup banyak orang-orang kayak lu lah gitu, misalnya orang-orang tradisional, pendengar tradisional yang mendengarkan lagu tuh lewat CD kayak gitu. Sendiri gimana nih kan mungkin aktivitas lagi banyak nih di Jakarta sendiri. Nah itu kan bolak-balik masih jabatan masih Iya. bolak-balik gimana, agak kesulitan sendiri nggak? Enggak sih, orang sekarang kan Palu Jakarta Palu udah direct, udah langsung. Ya memang penerbangan agak lumayan sih 2,5 jam gitu kan. Tapi kan selama tidak meninggalkan tugas saya kira nggak ada persoalan. Toh juga saya banyak kegiatan di Jakarta juga sebetulnya. Sendiri ketakutan nggak sih sendiri karena kan banyak rekan-rekan artis juga nih pada kena COVID. Nah sendiri untuk menjaga atau ada rasa ketakutan sendiri nggak buat banyak kita pasti yang pasti kita prihatin dengan situasi ini. Banyak teman-teman artis, banyak teman-teman yang kemudian juga secara langsung terdampak oleh COVID ya. Banyak public figure, tokoh-tokoh saya lihat luar biasa. Ya saya juga tidak boleh nganggap enteng sih sebenarnya. Ya kita harus disiplin diri ya, kita nggak bisa percaya siapa-siapa soalnya kalau kayak gini situasinya. Ya buktinya minta maaf, tokoh-tokoh pemimpin kita yang kepala-kepala lembaga yang pasti kita yakin banget dia sangat apa namanya tertib ya, sangat tertib untuk dirinya dia, untuk kesehatannya dia, itu aja masih kena. Nah gimana kita yang mungkin masih agak-agak bukan cuek sih, maksudnya sosok berani yang ngikut ketemu siapa kayak gini-gini, mana ada yang berani gitu. Mau di TikTok kemarin kan yang rambut Iya. di